Stand Room NPM 234111121 dari kelas manajemen 23B. Saya di sini akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi di dunia kerja yang terus berkembang, lingkungan organisasi memainkan peran penting dalam kesuksesan perusahaan. Mari kita bahas lebih lanjut tentang faktor-faktor kunci yang membentuk lingkungan organisasi yang baik. Visi dan misi perusahaan. Yang pertama, membangun masa depan yang berkelanjutan. Visi dan misi perusahaan menjadi panduan dalam menjalankan kegiatan bisnis dan mencapai tujuan jangka panjang. Yang kedua, arahan strategis yang jelas. Visi dan misi yang jelas memberikan keselarasan dan fokus untuk seluruh anggota dalam organisasi. Yang ketiga, mendorong inovasi dan pertumbuhan. Visi yang kuat dan misi yang inspiratif mendorong kreativitas dan membantu organisasi beradaptasi dalam perubahan pasar. Selanjutnya ada budaya organisasi. Yang pertama, pemimpin yang inklusif. Pemimpin dalam organisasi yang inklusif mendorong kolaborasi, penghargaan, dan keragaman dalam setiap aspek bisnis. Yang kedua, kedisiplinan dan etika kerja. Budaya kerja yang didasarkan pada kedisiplinan dan etika membantu meningkatkan produktivitas dan kepercayaan di antara anggota tim. Yang ketiga, kebebasan berekspresi dan inovasi. Kebebasan untuk berekspresi dan inovasi merangsang kreativitas dan mempercepat perkembangan perusahaan. Struktur dan hierarki organisasi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada piramida hierarki, kedua struktur organisasi datar, dan yang ketiga ada struktur organisasi matriks. Nah, yang pertama struktur organisasi piramidal mendistribusikan kekuasaan dan tanggung jawab di seluruh tingkatan. Yang kedua, struktur organisasi datar mendorong kolaborasi tim yang lebih kecil dan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Yang ketiga, struktur organisasi matriks memudahkan keahlian fungsional dan proyek berbasis tim untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Macam keberlanjutan lingkungan. Yang pertama ada reduksi dampak lingkungan, yaitu meminimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi emisi karbon, dan menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan. Yang kedua, penyandaran dan edukasi. Menyandarkan karyawan akan pentingnya keberlanjutan lingkungan dan memberikan edukasi mengenai praktik yang ramah lingkungan. Yang ketiga, ada kemitraan dengan pihak eksternal. Bekerja bersama dengan organisasi dan lembaga eksternal untuk mempercepat perubahan menuju keberlanjutan. Selanjutnya ada kebijakan etika dan sosial. Yang pertama ada kode etik. Kebijakan etika yang jelas memberikan panduan bagi anggota organisasi dalam bertindak dengan integritas dan bertanggung jawab. Kedua, ada tanggung jawab. Komitmen organisasi terhadap tanggung jawab sosial membantu masyarakat dan membentuk citra yang positif. Yang ketiga, mendorong keberagaman dan inklusi. Kebijakan inklusi ini dan keberagaman membantu membangun lingkungan yang adil dan inklusif bagi semua anggota organisasi. Selanjutnya ada pengembangan karyawan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pelatihan. Mengidentifikasi kebutuhan individu dan tim untuk mengembang keterampilan yang relevan dengan pekerjaan. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Memberikan pelatihan yang terarah dan kesempatan untuk pengembangan pribadi guna meningkatkan kinerja anggota tim. Yang ketiga, pemberdayaan karyawan. Mendorong karyawan untuk mengambil inisiatif, memiliki tanggung jawab, dan mengambil peran kepemimpinan dalam pekerjaan mereka. Akhir ada arah strategis perusahaan. Yang pertama ada perspektif keuangan. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu ada pencapaian keuntungan yang berkelanjutan. Yang kedua, pengelolaan risiko dan investasi yang cerdas. Yang kedua ada perspektif pelanggan. Di sini bagi-bagi menjadi 2 juga, yaitu ada pelayanan pelanggan yang superior. Yang kedua ada peningkatan kepuasan pelanggan. Yang ketiga ada perspektif proses bisnis internal. Selanjutnya yang pertama ada optimalisasi operasional. Kedua ada inovasi produk dan layanan. Yang terakhir ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Yang pertama ada pembangunan kompetensi karyawan, dan yang kedua ada sikap pembelajaran yang berkelanjutan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.